silakan perhatikan baik-baik. Ini adalah satu topik yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, waktu saya dihubungi, saya dikasih tahu untuk membahas 3 topik spesifik ya. Yang pertama, apa keunikan ajaran kekristenan tentang Allah? Yang kedua, apakah istilah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab atau sebenarnya itu hanya rekayasa atau ciptaan kreasinya gereja di kemudian hari? Yang ketiga, kalau Allah Tritunggal itu adalah satu ajaran yang memang diajarkan Alkitab, maka apa buktinya dari dalam Perjanjian Lama dan dari dalam Perjanjian Baru? Nah, saudara-saudara, 3 topik penting ini sangat menarik untuk kita bahas, dan mungkin saya tidak akan terlalu detail untuk bahas itu. Saya harap saudara-saudara bisa berinteraksi dengan aktif di sesi tanya jawab nanti. Tapi saya akan letakkan beberapa prinsip penting untuk kita memahami tentang Allah Tritunggal. Kemudian nanti saya akan fokus kepada salah satu argumen khusus untuk kita melihat bahwa ini adalah satu ajaran yang berlimpah ruah datanya ada di dalam Alkitab. Jadi mari kita mulai dengan pengantar untuk topik ini. Karena banyak orang terburu-buru waktu mau bahas tentang doktrin. Mereka tidak mau untuk sibuk dengan hal-hal yang mempersiapkan mereka untuk nanti ngerti doktrin itu apa. Nah, saya tidak mau begitu. Saya orang yang belajar dan saya ingin saudara juga belajar. Kita malam ini tidak hanya semata-mata mau bicara tentang doktrinnya, tapi doktrin itu apa dan kenapa itu penting. Itu akan sangat menolong kita untuk melihat kenapa kita harus mengambil waktu 1 jam, 2 jam di dalam sesi ini untuk memberi perhatian khusus tentang topik ini. Nah, sebagai pengantar ada beberapa prinsip penting, dan ini saudara bisa pakai untuk membahas tentang doktrin apa saja. Menolong saudara untuk melihat kepentingan dari doktrin apa saja yang penting di dalam kekristenan. Kenapa itu harus dimengerti dengan baik ya. Pertama, doktrin itu tidak boleh dibangun atas dasar pemikiran manusia atau filsafat atau hasil kepintaran manusia semata. Kalau orang datang kepada saudara dan mengatakan kepada saudara, saudara harus percaya doktrin ini karena ini tradisi saya mengajarkan itu, saudara harus, antena saudara itu harus berdiri. Karena apa? Karena di dalam sejarah kekristenan, hal-hal yang sangat fundamental yang disebut dengan doktrin itu hanya punya satu sumber utama. Sumber paling utama dan sumber primer yaitu Alkitab. Jadi prinsip sola scriptura ini harus selalu ada di dalam benak saudara. Kalau ada orang mengajarkan satu doktrin tapi Alkitab tidak mengajarkan doktrin itu, maka saudara harus menolak itu. Tidak peduli betapa kuat, betapa gigih atau betapa dekatnya doktrin itu di hati dan sentimen personal seseorang, itu harus ditolak karena kita tidak mengikat hati nurani kita dan ketaatan kita kepada satu ajaran yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Hanya Alkitab menjadi sumber primer dan sumber paling utama, paling mutlak untuk doktrin dan kehidupan Kristen. Itu prinsip reformasi ya. Kedua, saudara harus ingat baik-baik, prinsip sola scriptura saja tidak menolong saudara. Karena even para bidat seperti para saksi Yehova, kaum Marian, kaum Susinian, dan Sabelian, juga percaya bahwa doktrin mereka itu ada di dalam Alkitab dan mereka juga kutip ayat-ayat Alkitab. Jadi waktu kita bahas tentang doktrin, prinsip sola scriptura itu menjadi prinsip necessary-nya, prinsip harusnya, tapi bukan prinsip cukupnya, bukan sufficient condition-nya. Prinsip cukupnya adalah apa yang kedua setelah sola scriptura itu, yaitu tota scriptura. Apakah ajaran itu sesuai dengan totalitas ajaran kitab suci atau tidak? Karena tidak peduli berapa banyak ayat yang saudara kutip untuk mendukung ajaran saudara. Kalau saudara ngerti ayat-ayat itu kemudian bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, totalitas ajaran Alkitab, maka itu pasti ajaran yang salah. Jadi satu kali lagi, sola scriptura itu harus, tapi tidak cukup. Prinsip cukupnya adalah tota scriptura. Ini juga prinsip reformasi. Nah, prinsip tota scriptura ini sebenarnya bukan temuan baru dari para reformator di abad ke-16.
itu sebenarnya prinsip paling utama di dalam sejarah gereja, sudah digunakan oleh bapak-bapak gereja sejak abad kedua, abad ketiga, termasuk konsili Nisea, pasca Nisea, dan seterusnya, yang mereka sebut sebagai regula fidei. Regula fidei itu arti literalnya berarti aturan iman. Nah, aturan iman itu apa? Aturan iman adalah ajaran total Alkitab tentang topik-topik tertentu. Jadi misalnya Allah yang diajarkan Alkitab itu siapa? Yesus yang diajarkan Alkitab itu siapa? Roh Kudus yang diajarkan Alkitab itu siapa? Ajaran total itulah yang menjadi aturan, menjadi rule, menjadi pagar. Artinya kalau kamu mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari aturan iman itu, regula fidei itu, maka kamu tidak usah sibuk lagi, itu pasti ajaran yang salah. Jadi sola scriptura, tota scriptura, regula fidei itu akan sangat-sangat menolong saudara, melindungi saudara untuk hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia yang serba membingungkan ini. Apalagi di era kecanggihan teknologi dan kemudahan akses informasi sekarang. Siapa saja boleh muncul di internet, bikin channel, bikin page, dan seterusnya. Kemudian mengajarkan, tidak jelas dia sekolah di mana, tidak jelas dia risetnya apa, tidak jelas dia akademiknya apa, dan seterusnya. Mendadak bikin channel, kemudian karena tampilannya menarik, dan karena omongan-omongannya enak didengar, lalu orang rame-rame, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu follow, tanpa mikir apakah ini bertanggung jawab atau tidak. Nah, kita orang Kristen itu bukan kelompok yang ikut rame. Karena kalau kita ikut rame, mestinya kita tidak percaya Tuhan Yesus. Karena pada abad pertama, kelompok Yesus itu kelompok minoritas. Jadi kita tidak ikut rame. Kita ikut kebenaran. Berapa banyak pun orang yang ikut, apakah sedikit, apakah banyak, kita ikut kebenaran. Dan prinsip-prinsip ini menolong kita untuk melindungi kita dari beredarnya beragam ajaran di sekitar kita. Itu harus ingat baik-baik. Nanti kalau saudara ada pertanyaan tentang prinsip-prinsip itu, saudara bisa munculkan di dalam sesi tanya jawab. Kedua, doktrin Tritunggal itu bukan doktrin sampingan. Nah, saya di dalam banyak pengalaman mengunjungi gereja-gereja, termasuk berinteraksi dengan apakah orang Kristen yang jemaat, majelis, apakah penatua atau diaken, termasuk para hamba Tuhan. Pertanyaan saya selalu kepada mereka adalah, pertama, kalau dia jemaat, berapa banyak kali kamu pernah dengar khotbah tentang Tritunggal dari mimbar gereja? Biasanya saya kasih time limit ya, 5 tahun ke bawah. Dalam 5 tahun terakhir ini berapa kali? Hampir tidak ada orang pernah angkat tangan. Nah, kalau kamu tidak pernah khotbah Allah Tritunggal dari mimbar gereja, lalu apa yang kamu khotbahkan, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta, para penginjil, dan seterusnya? Karena tugas kita itu bukan ngomong tentang hal-hal motivasional, bukan ngomong tentang bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara berspekulasi tentang cuaca besok, bulan depan, dan seterusnya. Tugas kita adalah memberitakan tentang Allah. Alkitab itu tentang Allah, bukan terutama tentang kita. Dan Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal. Nanti akan saya buktikan bagi saudara. Artinya, doktrin Allah Tritunggal ada sesuatu yang penting, bukan hanya penting, tapi harus diajarkan. Bukan hanya diajarkan, tapi terus-menerus diajarkan di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, saya kalau saudara ikuti saya di Verbum Veritatis, itu mungkin sudah mencapai 60-70 jam. Saya bahas tentang doktrin Tritunggal. Dan kadang-kadang orang bilang begini, Pak, kenapa bahas Tritunggal terus? Kemudian biasanya saya jawab, ya karena memang harus bahas tentang Tritunggal. Recording stopped. Saudara ingat ada seorang pengkhotbah besar bernama Jonathan Edward. 3.000 kali bicara tentang kamu harus dilahirkan kembali. Kemudian jemaat tanya, Pak, kenapa khotbahnya kok harus dilahirkan kembali terus? Lalu dia jawab, because you must be born again. Hal yang sama untuk doktrin Tritunggal. Harus terus-menerus diajarkan. Harus terus-menerus muncul di dalam khotbah, di dalam pengajaran, di dalam everything. Di dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Karena ini adalah dasar dari iman kita. Saudara disebut sebagai orang Kristen karena doktrin ini. Itu sebabnya para teolog seperti Herman Bavinck menyebut doktrin Tritunggal itu sebagai the heartbeat, denyut jantung dari Christian religion, dari agama Kristen.
Jadi waktu saudara bicara tentang pencipta, itu bukan pencipta yang lonely, bukan pencipta yang soliter, bukan pencipta yang sendirian, pencipta yang trinitarian. Waktu saudara bicara tentang penebus, keselamatan, itu penebus yang trinitarian, keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Bapa mengutus Sang Anak disertai dengan Roh Kudus. Itu keselamatan penebusan yang trinitarian. Gospel, Injil, adalah Injil yang harus trinitarian. Jadi segala sesuatu yang sangat penting dan fundamental di dalam gereja, di dalam kekristenan, itu harus dimulai dan didasarkan atas doktrin Allah Tritunggal. Nah, saya berharap setelah saudara ikuti sesi ini, saudara mulai munculkan terus-menerus pengajaran tentang Allah Tritunggal. Terus-menerus di dalam kehidupan gereja, karena Allah Tritunggal adalah Allah kita. Kalau Allah Tritunggal adalah Allah kita, maka seharusnya tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih menyenangkan bagi kita, terutama bagi para hamba Tuhan, selain bicara tentang Allah Tritunggal. Saudara, saya senang bicara tentang Allah Tritunggal. Saudara mau bangunkan saya jam berapapun, tolong ajarin saya Allah Tritunggal, siap, laksanakan. Kemudian, saudara, di dalam sesi ini, saudara harus ingat bahwa ada banyak cara orang bicara tentang Allah Tritunggal. Orang bisa fokus kepada atribut-atribut Allah yang eksklusif. Misalnya omnipresent, omnipotent. Omnipresent itu maha hadir. Kemudian omnipotent itu maha kuasa. Omniscience maha tahu. Kemudian lihat apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya fitur-fitur itu atau tidak. Jadi itu cara orang membuktikan tentang kealahan dari setiap pribadi. Atau orang bisa fokus kepada bentuk-bentuk plural di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Misalnya kitab Kejadian, ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan itu muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama ya. Atau orang bisa fokus kepada salah satu doktrin spesifik di dalam Kristologi. Saudara, 3 atau 4 minggu terakhir ini saya membaca tidak kurang dari 2.500 halaman sampai 3.000 halaman tentang seorang bapak gereja yang sangat terkenal setelah Nisea, namanya Hilary of Poitiers dari Prancis ya. Itu bapak gereja abad keempat. Dan di dalam sejarah gereja, saudara tidak nemu ada bapak gereja yang menulis tentang Tritunggal itu lebih dari 500 halaman. Even Agustinus tidak menulis sebanyak itu. Hilary of Poitiers menulis tentang Tritunggal, bukunya berjudul De Trinitate di dalam bahasa Latin. Lebih dari 500 halaman. Dan saudara tahu bagaimana cara dia buktikan tentang Tritunggal? Dia membuktikan tentang Tritunggal bukan semata-mata bicara tentang Tritunggal. Dia buktikan tentang Tritunggal dengan satu doktrin spesifik di dalam Kristologi. Namanya Aeternae Nativitas. Itu bahasa Latin yang berarti doktrin kelahiran anak secara kekal. Jadi saudara, ini satu model yang sangat kreatif. Artinya yang saya mau bilang adalah ada banyak cara pendekatan untuk orang bicara tentang doktrin Tritunggal. Atau orang bisa pergi kepada teks-teks di mana ketiga pribadi itu disebutkan secara bersamaan. Ya, misalnya Matius pasal 28 ayat 19 atau Yesaya mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14 atau Yesaya 48 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ada banyak cara untuk orang bicara tentang doktrin Tritunggal. Dan kalau saudara ikuti Verbum Veritatis, saya sudah gunakan cara-cara semacam itu secara variatif untuk membuktikan tentang Allah Tritunggal. Nah, malam ini saya akan gunakan cara yang berbeda. Cara yang saya akan gunakan malam ini adalah fokus kepada proposisi. Proposisi itu berarti pernyataan kebenaran. Jadi apakah benar atau salah, itu namanya proposisi. Fokus kepada proposisi-proposisi tentang setiap pribadi di dalam Alkitab. Karena begini, kalau saudara berhadapan dengan para bidat yang Unitarian, nanti saya akan kasih lihat saudara, biasanya mereka tidak ada masalah. Bapa itu Allah, mereka tidak ada masalah. Tapi mereka biasanya ada masalah dengan Yesus itu Allah. Atau mereka ada masalah tentang Roh Kudus itu Allah. Nah, malam ini saya akan tolong saudara bahwa ketiga pribadi itu harus diakui, diterima sebagai ketiga pribadi yang ilahi, yang merupakan bagian dari Allah yang Esa, yang diakui di dalam
kekristenan. Itu yang akan saya lakukan. Tapi sebelum itu saya ingin kasih lihat kepada saudara sebuah gambar sederhana di screen ya. Tadi saya katakan saya diminta untuk bahas tentang keunikan ajaran iman Kristen ya. Saya ingin kasih tahu saudara begini. Setiap ajaran agama apa saja itu ajaran yang unik. Tidak ada ajaran agama yang benar-benar sama. Karena kalau ada dua agama, kemudian punya ajaran ketuhanan yang sama, maka itu bukan dua agama, tapi itu satu agama. Fakta bahwa ada agama-agama yang berbeda membuktikan bahwa setiap agama itu punya keunikan ajaran tentang Tuhan. Dan karena itu, waktu kita bicara tentang keunikan, jangan saudara samakan dengan kebenaran. Unik itu belum tentu benar. Tapi keunikan itu dimaksudkan untuk ngasih tahu saudara, ajaran yang saya anut itu bedanya apa dengan ajaran-ajaran yang lain. Sehingga saudara tidak jatuh ke dalam pandangan dari sejumlah teolog yang katanya teolog Kristen, mengajarkan apa yang disebut dengan pluralisme. Bahwa Tuhan yang disembah itu sebenarnya cuma satu aja, cuma caranya itu berbeda-beda katanya. Nah itu simply absurd. Karena kalau saudara teliti tentang teologi agama-agama, itu Tuhan yang mereka ajarkan itu tidak satu dan tidak sama. Tidak satu dan tidak sama. Nah, ajaran ketuhanan yang diimani di dalam kekristenan itu disebut doktrin Allah Tritunggal atau Trinitarianisme. Yang nanti akan saya jelaskan apa itu di dalam sisi ini. Dan itu membedakannya dengan ajaran-ajaran yang lain. Misalnya Unitarianisme ya. Unitarianisme itu berarti orang percaya Tuhan itu satu, baik di dalam hakikatnya maupun pribadinya. Jadi pribadinya hanya satu. Nah, ajaran itu di dalamnya ada banyak varian. Yang misalnya Arianisme. Arianisme yang lahir pada abad keempat, yang memicu munculnya Konsili Nisea 325, itu juga Unitarian ya. Kemudian turunan dari Arianisme itu adalah Saksi Yehova ya, yang meneruskan ajaran Arianisme tapi membuatnya menjadi unik lagi karena dia percaya bahwa Yesus sebelum jadi manusia adalah penghulu malaikat namanya Mikael. Nah, kemudian ada satu lagi bidat yang muncul pada abad ke-16 pasca reformasi akibat dari Michael Servetus yang dibakar pada masa Calvin. Kemudian orang bilang Calvin itu pembunuh. Itu saya sudah punya satu video khusus membahas tentang sejarahnya. Socinianisme itu juga Unitarian, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan, malah dia percaya Yesus itu simply man, hanya manusia. Manusia yang taat, kemudian dipilih untuk menjadi Mesias, karena dia sukses menjalankan misinya, lalu ditinggikan. Jadi manusia yang ditinggikan, itu Socinianisme. Jadi yang membedakan Socinianisme dengan Saksi Yehova, Arianisme adalah, Socinianisme bilang Yesus itu sebelum ada di rahim Maria itu tidak ada. Kalau Arianisme Saksi Yehova bilang Yesus ada, tapi ada dalam wujud malaikat. Saksi Yehova bilang itu penghulu malaikat. Kemudian Oneness Pentecostalism itu juga ajaran yang sekarang itu masif. Dan saudara-saudara, banyak gereja ya, yang event yang evangelikal, secara tidak sadar mengajarkan doktrin ini. Meskipun mereka mengaku diri Trinitarian, tapi doktrin Allah yang mereka asumsikan itu Oneness. Oneness itu sebutan lainnya adalah Sabellianisme, sebutan lainnya lagi adalah modalisme. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu satu pribadi, dan sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sebutan yang berbeda untuk pribadi yang satu. Jadi misalnya saya seorang ayah, seorang suami, seorang dosen. Sebutan yang beda bukan, tapi orangnya satu. Itu Oneness. Dan banyak orang Kristen mengasumsikan doktrin ketuhanan yang begini. Kenapa? Karena satu kali lagi, mimbar-mimbar di gereja itu bukan hanya jarang, tapi bisa dikatakan tidak pernah ngajarin jemaatnya tentang Tuhannya itu siapa. Akhirnya mereka orang Kristen ada di gereja yang evangelikal, yang ada di tradisi reformasi yang Trinitarian, tapi asumsi doktrin ketuhanannya adalah asumsi Sabellian atau asumsi Oneness Pentecostalism. Itu Unitarian, itu bukan ajaran Alkitab, itu bidat yang bahkan sudah dilawan sejak abad kedua, ya Tertullianus against Praxeas, itu secara khusus melawan bidat ini. Dan kalau saudara lihat yang warna hijau 2 di bawah, Yudaisme Rabbinik, Tauhid Islam itu juga masuk dalam kategori
Unitarian, dengan penekanan uniknya masing-masing. Kemudian yang di sebelah kiri, yang warna hijau, yang sebelah kiri, sebelah sana itu politeisme. Itu di dalamnya itu ada sejumlah kategori, ya, sejumlah varian. Ya, Mormonisme itu politeis. Jadi Bapa itu Allah yang berbeda dari anak, yang berbeda dari Roh Kudus. Itu berbeda dengan ajaran Tritunggal, ya. Kemudian agama-agama Greko-Roman itu Yunani Romawi pada abad pertama, itu saudara bahkan tidak bisa hitung Tuhan mereka itu ada berapa. Saudara tidak bisa hitung. Jadi kan Tuhannya itu bisa sampai kepada lokasi yang sangat spesifik. Jadi kalau saudara punya rumah, ada ruang tamu, ada kamar tidur, kemudian ada dapur. Di setiap ruangan itu ada Tuhannya, ada Allahnya masing-masing. Jadi ada dewa di ruang tamu, kemudian khusus di kamar tidur, kemudian ada dewa khusus di dapur, kemudian ada dewa khusus di ladang, kemudian ada dewa khusus di bisnis, ada dewa khusus di laut, everything di semua sphere itu ada dewanya masing-masing. Saudara tidak bisa hitung berapa banyak dewa mereka. Itu dunia Greko-Roman, ya. Panteon Greko-Roman itu begitu. Saudara tidak bisa hitung. Kemudian triteisme Hindu, ya, Brahma, Siwa, dan Wisnu, termasuk mereka juga punya dewa-dewa spesifik yang lain, dan itu juga jumlahnya unlimited. Saudara tidak bisa hitung juga. Nah, ini tidak dimaksudkan untuk sebagai kritikan, ya, tapi itu hanya penggambaran memperlihatkan bahwa kita itu tidak sama dengan mereka. Kita itu tidak sama dengan mereka. Kita percaya doktrin ketuhanan yang unik, dan keunikan doktrin ketuhanan kita adalah Allah Tritunggal. Artinya, kalau saudara pindah agama, saudara tidak tetap percaya Tuhan yang sama. Saudara percaya Tuhan yang lain. Dan menurut Alkitab, Tuhan yang lain itu tidak menyelamatkan. Nah, sekarang apa itu Allah Tritunggal? Ringkasnya, Allah Tritunggal itu mulai dengan proposisi pertama, Allah itu Esa. Dan itu ada di dalam Alkitab juga. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu berulang kali menegaskan terus-menerus bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Yang terkenal itu Ulangan 6 ayat 4, ya. Sema Yisrael itu, kemudian Maliaki pasal 2 ayat 15, dikutip oleh Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29, ayat 32, Yohanes pasal 5 ayat 44, dan seterusnya. Jadi proposisi bahwa Allah itu Esa, itu adalah proposisi yang everywhere, ada di mana-mana di dalam Alkitab. Itu jelas, itu tidak ada keraguan soal itu. Artinya kalau nanti saudara-saudara kita bicara tentang Tritunggal, kemudian ada orang yang mengatakan kepada saudara, Tuhanmu itu ada 3. Pertama, apakah dia ignoran, apakah dia tidak tahu apa-apa, atau dia sengaja menyimpangkan ajaran iman Kristen meskipun dia tahu Tritunggal itu apa. Hanya ada 2 kemungkinan itu. Jadi apakah dia bodoh atau dia sengaja melencengkan itu supaya membuat saudara meragukan iman saudara. Kita tidak percaya 3 Tuhan, kita percaya Tuhan yang Esa. Itu berulang kali ada di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan yang Esa yang diajarkan di dalam Alkitab itu bukan keberadaan yang soliter. Soliter berarti satu pribadi tunggal. Di dalam seluruh Alkitab akan saya buktikan malam ini. Terus-menerus kita mendapati bahwa meskipun berulang kali Alkitab bicara tentang Allah itu Esa, tapi pada saat yang sama di dalam Alkitab yang sama, 66 kitab kanonik yang sama, muncul terus-menerus 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau Alkitab bilang Allah itu Esa, tapi pada saat yang sama mempresentasikan 3 person pribadi yang berbeda, maka bagaimana saudara bikin itu jadi make sense? Esa, tapi 3 pribadi yang berbeda. Itulah sebabnya untuk merangkum totalitas, kembali kepada prinsip sola scriptura dan tota scriptura tadi, supaya kita merangkum totalitas ajaran Alkitab itu dan tidak comot satu kemudian buang yang lain, atau ambil satu kemudian itu bertentangan dengan yang lain, supaya totalitas ajaran ketuhanan Alkitab itu dirangkum dengan baik, maka para bapak-bapak gereja meringkas totalitas ajaran itu dengan rumusan yang ada di bawah itu. Dalam bahasa Yunani, Mia Usia Reis
hypostasis. Jadi esa itu apanya? Esa itu adalah hakikat kealahannya, substansi kealahannya. Lalu tiga itu apa? Tiga pribadi yang berbeda. Jadi Allah itu esa di dalam hakikatnya, dan keesaan hakikat itu dimiliki oleh tiga pribadi yang berbeda. Itu rumusan ringkasnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali kepada poin pembuktian saya malam ini adalah apa buktinya bahwa ketiga pribadi itu sama-sama disebut sebagai Allah. Nah, satu kali lagi ada banyak cara untuk membuktikan ini. Saudara bisa fokus kepada atribut-atributnya, saudara bisa fokus kepada bagaimana Alkitab menggambarkan pribadi-pribadi itu dalam hal prerogatif eksklusifnya. Malam ini saya tidak akan gunakan cara itu. Malam ini saya akan gunakan cara yang gampang bagi saudara, yaitu pernyataan-pernyataan eksplisit mengenai ketiga pribadi itu, bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kenapa harus begitu? Karena begini. Karena saudara, kalau saudara ingat Pendeta Joshua Teu, ya. Maaf, saya harus sebut nama beliau. Pendeta Joshua Teu selalu mengutip ayat ini. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Karena apa? Karena dia ingin bilang bahwa Allah Tritunggal itu tidak diajarkan di dalam Alkitab. Nanti saya akan kembali kepada istilah Allah Tritunggal itu di akhir dari presentasi ini. Tapi menurut dia ajaran tentang Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Artinya tidak ditulis secara eksplisit. Maka dia kutip ayat ini, jangan melampaui yang ada tertulis, dalam arti jangan ngajarin Allah Tritunggal karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Lalu apa alternatifnya? Alternatifnya adalah dia ngajarin Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Itu ajaran sesat. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah Tritunggal, proposisi utamanya Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus, itu tertulis eksplisit di dalam Alkitab. Dengan kata lain, kalau saudara percaya doktrin Allah Tritunggal, saudara tidak melanggar ayat ini. Kedua, di dalam kekristenan, saudara membangun doktrin itu bukan semata-mata pernyataan eksplisit. Satu kali lagi, di dalam kekristenan, saudara membangun doktrin itu tidak semata-mata berdasarkan pernyataan eksplisit. Karena even Yesus juga tidak berargumentasi doktrinal secara demikian. Saudara ingat di dalam Matius pasal 22, berdebat dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati, dan mereka tidak terima kitab-kitab perjanjian lama yang lain, mereka hanya terima 5 kitab Musa Pentateuch. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Berdebat dengan orang-orang itu, Yesus tidak kutip-kutip ayat. Karena kalau saudara cari di dalam 5 kitab Musa itu, ada enggak ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa ada kebangkitan setelah kematian? Saudara enggak akan nemu. Tapi meskipun tidak ada ayat begitu di dalam Pentateuch, Yesus tetap membuktikan kebangkitan orang mati dari Pentateuch. Dengan cara apa? Dengan cara menarik deduksi logis. Jadi Yesus mulai dengan premis Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu premisnya. Kemudian fakta bahwa Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara mereka sudah mati, tapi Allah tetap bilang Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Membuktikan bahwa ada kebangkitan orang mati karena Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi saudara lihat, Yesus tidak melarang kita pakai otak untuk membangun doktrin. Malah otak kita harus diaktifkan maksimal kalau kita baca Alkitab. Tolong jangan liburkan otak saudara kalau baca Alkitab. Dari hal meliburkan otak inilah, itu sebabnya saudara gampang ditipu oleh para pendeta, para pengkhotbah yang tidak belajar tapi mau ngomong terus. Tolong satu kali lagi, tolong tidak meliburkan otak saudara saat membaca Alkitab, termasuk beriman dan beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus tidak melarang itu, malah mendorong itu.
Dan Yesus gunakan itu di dalam perdebatan dengan para bidat pada abad pertama bernama kelompok Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Dan dia buktikan itu dari kitab yang tidak ada pernyataan eksplisit tentang kebangkitan orang mati di dalam Pentateuk. Nah, tapi malam ini saya akan perlihatkan doktrin Tritunggal itu bukan semata-mata sebuah deduksi logis. Bukan semata-mata itu. Doktrin Tritunggal, proposisi-proposisinya itu dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Nah, tadi saya kasih lihat saudara, rumusan dasar dari doktrin Tritunggal itu apa? Allah itu Esa, dan ada 3 pribadi yang berbeda, dan ketiga pribadi itu adalah Allah yang Esa itu. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah ada pernyataan di dalam Alkitab yang menyatakan Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah? Yes, ada. Dan saya akan buktikan secara cepat. Kita mulai dari yang pertama. Bapa adalah Allah. Saudara, saya bisa multiplikasi banyak sekali ayat Alkitab karena diminta dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi saya secara selektif tampilkan bagi saudara beberapa saja. Karena untuk proposisi yang pertama ini sebenarnya tidak ada perdebatan. Semua bidat, even para bidat pun setuju. Bapa adalah Allah. Bukankah engkau Bapa kami dan engkau di sini adalah Yahweh? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ini bicara tentang orang-orang Israel pada masa Yesaya. Jadi mereka bicara tentang peristiwa masa lampau ya. Jadi Israel di dalam sejarah pada saat keluar dari Mesir di padang gurun dan Abraham bapa leluhur mereka tidak mengenal mereka secara langsung. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Jadi Bapa di sini adalah Tuhan, adalah Yahweh. Saudara lihat, kalau saudara baca di dalam terjemahan Alkitab, lalu Tuhan itu huruf besar semua, itu berarti tetragramaton, ya Yahweh. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Bapa adalah Allah, Bapa adalah Yahweh. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Kemudian saya sengaja tampilkan Yohanes 17 ayat 3. Karena ini ayat favoritnya para bidat. Termasuk ayat favoritnya Kadrums. Ya, kalau mau menyerang iman Kristen, mereka selalu pergi kepada ayat ini. Tapi saudara perhatikan, at least apapun tafsiran dangdut mereka itu bisa kita bereskan dalam 10 menit nanti di sesi tanya jawab. Tapi apapun tafsirannya, saudara dapat ide di sini bahwa Bapa adalah the one true God, Allah yang satu-satunya dan Allah yang benar. Karena di dalam ayat pertama itu Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa. Kemudian di ayat ketiga, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, in case kalau saudara pernah dicekokin dengan ayat ini bahwa Yesus bukan Tuhan karena Yesus bilang Bapa satu-satunya Allah yang benar, saudara perlu baca baik-baik. Makanya tadi saya bilang, kalau baca Alkitab tolong jangan meliburkan otak. Ayat ini tidak mengatakan hanya engkau satu-satunya Allah yang benar. No. Yang dikatakan ayat ini adalah engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu dua hal yang berbeda, itu seperti langit dan bumi. Bapa adalah Allah yang benar, sama seperti anak juga adalah Allah yang benar. Roh Kudus adalah Allah yang benar. Karena kita tidak punya 3 Tuhan, kita hanya punya satu Allah yang benar yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi kalau Yesus mengatakan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, itu bukan berarti dia menyangkal sebagai bagian dari Allah yang benar. Itu penarikan kesimpulan yang salah. Dan even ayat ini sendiri membuktikan Yesus itu Tuhan. Karena saudara lihat kata sambungnya, kai dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi saudara lihat Yesus menempatkan dirinya sejajar dengan Bapa di sini dalam hal pengenalan yang menyelamatkan. Saudara tidak bisa diselamatkan kalau saudara menyangkal Yesus itu Tuhan, termasuk menyangkal Bapa itu Allah. Artinya saudara tidak bisa diselamatkan kalau saudara menyangkali doktrin Tritunggal. Karena di dalam ayat ini jelas bicara 2 pribadi yang berbeda, Bapa dan Anak. Dan Yesus menempatkan dirinya, kalau saudara lihat di dalam struktur kalimat bahasa Yunani-nya, kalau ada waktu saya bisa perlihatkan bagi saudara. Yesus hubungkan pengenalan kepada Bapa dengan dirinya
secara sejajar dengan kata sambung dan. Artinya saudara tidak bisa hanya kenal Bapa, tapi saudara juga harus kenal Yesus Kristus. Dan pengenalan yang begitu adalah pengenalan yang menyelamatkan. Dengan kata lain, untuk bisa disejajarkan dengan Bapa, Yesus harus setara dengan Bapa. Karena kalau Yesus tidak setara dengan Bapa, Yesus hanya ciptaan, maka Yesus sedang menghujat Bapa di sini karena dia menempatkan dirinya sejajar dengan Bapa di sini. Tapi anyway, di dalam ayat ini jelas membuktikan Bapa adalah Allah. Bapa adalah Allah. Jadi proposisi ini diajarkan di dalam Alkitab. Kemudian apakah ada ayat Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah? Oh iya ada dong, masa tidak ada? Kalau tidak ada saya tidak percaya doktrin ini. Saudara-saudara, Mazmur 110 ini Mazmur yang sangat menarik. Kalau saudara teliti teks ini, saudara berhadapan dengan bidat model macam apapun, itu mereka tidak bisa melawan saudara kalau saudara baik-baik ngerti teks ini. Apakah Sabelian, apakah Harian, apakah Susinian, mereka tidak bisa melawan saudara di sini. Ini teks yang sangat powerful, dan kenapa teks ini sangat sering dikutip, bahkan Yesus kutip sendiri di dalam Matius pasal 24 dan Markus pasal 12 untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhannya Daud. Saudara lihat di ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi saudara lihat ada dua Tuhan di sini ya. Nah di dalam bahasa Ibrani-nya, Tuhan yang diterimakan dengan Tuhan itu Adoni, my Lord. Itu sebabnya para bidat bilang, lihat itu, Mesias itu hanya disebut sebagai Tuhan, tidak disebut sebagai Adonai, katanya begitu. Tapi saudara baca ayat yang kelima, yang saya tebalkan. Tuhan yang ada di sebelah kananmu. Jadi tadi siapa yang duduk di sebelah kanan? Mesias bukan? Mesias yang duduk di sebelah kanan itu disebut sebagai Tuhan. Huruf besar semua, saudara lihat. Itu terjemahan dari kata Adonai. Itu tidak digunakan untuk ciptaan di dalam PL. Selalu digunakan untuk Yahweh. Jadi Mesias yang disebut sebagai Adoni di ayat pertama, disebut sebagai Adonai di ayat yang kelima. Dan in case kalau saudara bilang, itu bicara tentang Bapa, saudara baca aja ayat 6, ayat yang ke-7. Ia menghukum bangsa-bangsa, kemudian dari sungai di tepi jalan ia minum. Nah siapa yang minum dari sungai di tepi jalan? Bukan Bapa, Bapa tidak pernah jadi manusia, Bapa tidak butuh minum. Yang menjadi manusia adalah Mesias, sang anak. Artinya Adonai di ayat yang kelima, itu harus adalah sang anak, Mesias. Jadi di dalam Mazmur 110 kita bukan hanya melihat penegasan secara eksplisit, bahwa Mesias yang dijanjikan yang tidak lain adalah Yesus itu adalah Adonai, itu title yang hanya eksklusif untuk Yahweh di dalam perjanjian lama. Tapi pada saat yang sama memperlihatkan Bapa dan Mesias itu dua pribadi yang berbeda. Itu bukan satu pribadi. Kecuali kalau saudara menjungkir balikan semua aturan bahasa dan pengertian bahasa dan gramatikal dan sintaksis, saudara jungkir balikan itu semua, baru saudara tiba pada pengertian oneness, bahwa itu hanya satu pribadi tapi sebutannya aja yang berbeda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebenarnya tadi saya katakan, saudara berhadapan dengan para saksi Yehova kah, kaum Harian kah, Susinian kah, Sabelian, Mazmur 110 adalah teks yang powerful. Teks yang powerful. Jadi tolong teliti dan pelajari teks ini baik-baik. Dan even kalau saudara baca bapak-bapak gereja pun, ini adalah Mazmur yang paling sering mereka kutip. Untuk bukan hanya membuktikan ketuhanan Yesus, tapi membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan secara kekal. Khususnya dari ayat yang ketiga. Mazmur 110 ayat yang ketiga. Tapi karena kita tidak bahas itu, jadi mari kita skip. Jadi Mesias yang tidak lain adalah Yesus Kristus di dalam perjanjian lama adalah Adonai. Terkenal Yesaya pasal 6, 9 ayat 6 disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, dan di dalam seluruh kitab Yesaya title itu hanya muncul dua kali. Satu di pasal 9 ayat dan satu di pasal 10 ayat 21. Di pasal 10 ayat 21 digunakan untuk Bapa. Jadi Mesias memiliki title El Gibor yang sama yang dimiliki oleh Bapa di pasal 10 ayat yang ke-21. Kemudian
Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudara lihat itu kapital semua berarti Yahweh kan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita, Elohim kita. Dan itu dikutip di Markus 1 ayat 2 dan 3 untuk merujuk kepada Yesus. Artinya menurut Markus, Yahweh yang dibicarakan di Yesaya pasal 40 adalah Yesus. Jadi Yesus, kedatangan Yesus adalah kedatangan Yahweh yang dijanjikan di Yesaya pasal 40 membawa new exodus, eksodus yang baru, pelepasan dari dosa bagi umatnya. Jadi yes, Yesus adalah Yahweh. Kemudian Maliaki pasal 3 ayat yang pertama juga dikutip dalam kombinasinya di Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Dengan mendadak Tuhan, Ha-Adon di dalam bahasa Ibrani-nya, yang kamu cari itu ini teks mesianik ya. Teks-teks yang saya kutip tadi dari PL itu semua teks mesianik. Even orang-orang Yahudi setuju itu teks mesianik ya. Ha-Adon di sini saudara-saudara, kalau saudara baca PL, itu sebutan yang hanya digunakan untuk Yahweh, tidak pernah digunakan untuk siapapun. Dan muncul sebanyak 6 kali. 1 kali di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama dan 5 kali digunakan di dalam kitab Yesaya, ayat-ayatnya ada di situ. Dan selalu, always digunakan untuk Yahweh. Jadi Mesias yang dijanjikan akan datang itu, yang dikutip kombinasi Yesaya 40 ayat 3, Maliaki 3 ayat 1, satu teks lagi dari Keluaran 23 ayat 20-21 tentang Malak Yahweh, itu tidak lain adalah Yahweh sendiri, adalah Yahweh tetragrammaton di pasal 40 ayat 3 dan Ha-Adon di Maliaki pasal 3 ayat yang pertama. Kemudian, perjanjian lama saya kira cukup ya. Oh, ada satu lagi, Yeremia pasal 23 ayat 6. Ini bicara tentang Mesias dari keturunan Daud. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Yahweh Sikenu di dalam bahasa Ibrani-nya. Tuhan kebenaran kita atau Tuhan keadilan kita. Jadi title untuk Sang Mesias adalah Yahweh keadilan kita atau Yahweh kebenaran kita. Yeremia 23 ayat 6. Di dalam konteksnya tidak diragukan bicara tentang. Kemudian perjanjian baru terkenal Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Jadi itu semacam membentuk bingkai ya. Dimulai dengan firman itu adalah Allah dan mendekati akhir dari Injil Yohanes ada pengakuan dari Thomas ya. Ya Tuhanku dan Allahku, ho kuriosmu kai ho teosmu. Dan in case kalau saudara pikir itu Thomas kaget, kemudian dia nyebut begitu, no, tidak mungkin karena itu ekspresi perjanjian lama. Ya, Mazmur 35 ayat 23 menggunakan ekspresi itu, ya Allahku dan Tuhanku. Itu ekspresi untuk Yahweh. Jadi Injil Yohanes itu dibingkai dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Allah, adalah Elohim, adalah Theos, Kotheos di dalam Injil Yohanes. Kemudian Roma pasal 9 ayat yang kelima ya. Nah, banyak bidat mencoba berkelit bahwa oh no, ini penerjemahannya yang salah. Itu Allah di situ, ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya, God over all, Allah atas segala sesuatu di situ. Itu bukan Mesias, tapi Bapa. No, kamu tidak dapat konteksnya. Roma pasal 9 jelas bicara tentang Mesias kok. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini bicara tentang apa? Bicara tentang Mesias. Dan Mesias di sini disebut sebagai Allah atas segala sesuatu, God over all, tapi juga Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Itu simply adalah sebuah absurditas. Kalau orang bilang itu tentang Bapa, itu artinya dia tidak belajar bahasa Yunani. Karena sintaksnya, hubungan antara anak kalimat yang satu dengan anak kalimat yang lain mengharuskan God over all di situ, itu subjeknya adalah Mesias. Subjeknya adalah Mesias. Jadi God over all di situ menjelaskan tentang siapa itu Mesias. Itu menurut sintaksnya di dalam bahasa Yunani, di dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Jadi ngeles tentang penerjemahan itu tidak menolong para bidat di situ. Kemudian Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Ini kata-kata Bapa tentang anak. Jadi ini Bapa sendiri
yang ngasih tahu kita anak itu siapa. Tetapi tentang anak, ia di situ siapa? Bapa. Jadi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah, hoteos. Jadi anak itu disebut oleh Bapa. Ini bahwa anak adalah hoteos. Tetap untuk seterusnya selamanya tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah itu kutipan dari Mazmur 45 ayat 6 dan 7. Yang kemudian para bidat juga ngeles di situ. Oh itu Mazmur 45 itu bukan tentang Tuhan, tapi itu tentang Salomo. Itu Mazmur wedding psalm ya. Mazmur tentang pernikahan raja katanya. No, saudara saya tadi katakan saya 2 minggu 3 minggu terakhir ini membaca lebih dari 2.500 sampai 3.000 halaman tentang Bapak Gereja yang tadi saya sebutkan. Dan saudara tahu bagaimana cara Hilary of Poitiers menjelaskan ini? Dia menjelaskan ini dengan apa yang disebut dengan prosopological exegesis. Nah, saya tahu saudara tidak ngerti tentang itu, karena itu tidak muncul di buku hermeneutik, buku eksegesis saudara waktu saudara studi S1, S2, bahkan S3. Tapi nanti kalau saudara mau tahu apa itu prosopological, itu saudara bisa tanya saya nanti. Ringkasnya begini, sederhananya begini. Daud diberikan privilege, diberikan satu keistimewaan untuk melihat percakapan surgawi, heavenly conversation, divine conversation, percakapan ilahi antara bapa dan anak. Daud mencatat itu sebagai kata-katanya, tapi kata-kata itu sebenarnya kata-kata Bapa kepada anak di dalam surga. Ingat para profet itu diberikan privilege untuk melihat ke dalam ruang tata Allah. Bukan saudara ingat Yesaya pasal 6? Yesaya pasal 6? Yesaya diberikan privilege untuk melihat apa yang terjadi di throne room itu, ruang tata Allah itu. Dan mendengar percakapan di sana. Termasuk juga Wahyu pasal 4 dan pasal 5 bukan? Yohanes diangkat untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang tahta Allah. Nah, itu adalah keistimewaan dari para profet, para nabi. Jadi Daud waktu menulis Mazmur 45 ayat 6 dan 7, dia berbicara itu sebagai kata-katanya di dalam konteks itu, tapi sebenarnya itu adalah kata-kata yang sifatnya prosopologikal. Dalam arti Daud bicara dalam person Bapa kepada anak. Bagaimana kita tahu? Karena kitab Ibrani ngasih tahu kita, kata-kata itu bukan kata-katanya Daud. Itu kata-kata Bapa kepada anak. Dan itu jelas di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Artinya kata-kata yang nanti dikutip di dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-8 dari Mazmur 45, itu tidak semata-mata tentang Daud. Itu Daud ngutip itu terkait dengan situasinya, tapi sebenarnya itu kata-kata Bapa kepada anak di dalam ruang tahta Allah, di dalam throne room itu. Dan itu sebabnya penulis surat Ibrani tidak ada masalah mengatakan, tetapi tentang anak, Bapa berkata. Dan Bapa menyebut anak, ya Allah, Theos. Nah kalau Bapa yang menyebut anak, ya Allah, maka siapa kita yang bilang, oh no, Yesus itu bukan Allah. Saudara, para bidat ini sering nyelesnya begini. Ya, Yesus itu Allah, tapi bukan Allah yang sejati katanya. Hah? Terus termasuk ada satu pendeta besar ya di Jakarta, dan itu diminati oleh banyak orang sekarang, tapi saya tidak sebut namanya untuk menjaga reputasi. Ngeles bahwa oh Yesus itu bukan Allah yang benar, Allah yang sejati. Yesus itu hanya kurios katanya. Jadi Allah yang lebih rendah dari Bapa. No, Bapa tidak menganggap Yesus begitu kok. Bapa sendiri mendeklarasikan bagi kita, dicatat oleh penulis surat Ibrani, menyebut Yesus sebagai Theos, the God. Dan itu saudara tidak bisa ngeles lagi dari situ. Karena pertama konstruksinya itu konstruksi yang you tidak bisa nyeles. Kedua, yang ngomong ini bukan manusia. Yang ngomong ini adalah Bapa sendiri tentang anak. Jadi yes, Yesus adalah Allah. Dan saya bisa tambahkan dari teks-teks yang lain. Tapi mari kita pindah kepada Roh Kudus. Apakah Roh Kudus adalah Allah? Yes. Saudara, ini sudah 8:30, hampir 1 jam ya. Jadi saya cepat-cepat aja ya. Nanti saudara bisa ajukan pertanyaan nanti. Yang saudara lihat sekarang di screen ini adalah 2 Samuel pasal 23 ayat 1-3. Mencatat perkataan terakhir Daud. Saudara perhatikan perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai
dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah. Ini terjemahan yang salah. Sebenarnya orang yang diangkat tinggi tentang Mesias, karena kata bahasa Ibrani itu menggunakan kata Mesias ya, tentang Mesias. Jadi Daud ngomong tentang Mesias. Mazmur yang disenangi Israel, itu ayat pertama. Lalu ayat kedua, perhatikan. Roh Tuhan, jadi bicara tentang Roh Kudus kan, ini istilah yang digunakan secara bergantian untuk Roh Kudus. Roh Yahweh berbicara dengan perantaraanku. Nah, untuk berbicara dia harus person. Karena banyak orang itu pikir Roh Kudus itu hanya kuasa, hanya power. No, power tidak bisa bicara. Makanya banyak gereja-gereja itu MC-nya selalu bilang begini, mari kita mengaktifkan Roh Kudus, mengaktifkan kepala kau. Roh Kudus itu person. Jadi kau pikir Roh Kudus itu seperti HP yang kau bisa on off. Mari kita on off Roh Kudus begitu. Itu penghujatan loh itu. Saudara, jangan asal ngoceh ya di atas mimbar ya, di atas podium ya. Just because saudara angkat tangan tutup mata lalu haleluyanya 53 kali, itu tidak bikin saudara itu rohani dan benar ya. Jangan asal ngoceh, ini tentang Tuhan loh. Saudara salah ngomong itu saudara menyesatkan orang. Roh Kudus itu adalah Allah, adalah person, makanya dia berbicara. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Kemudian firman-Nya itu siapa? Firman-Nya siapa? Firman-Nya Roh Tuhan itu, karena Roh Tuhan berbicara kan. Jadi Daud sedang membuat paralel di sini. Roh Tuhan berbicara, kemudian firman-Nya ada di lidahku, lalu paralel berikutnya. Allah Israel berfirman. Jadi Roh Tuhan adalah Roh Tuhan yang berbicara dan berfirman, yang adalah Allah Israel. Kemudian bukan hanya itu, dia juga gunakan paralel yang lain lagi. Gunung batu Israel, itu metafora di dalam perjanjian lama, itu selalu digunakan untuk Yahweh. Jadi di dalam teks ini, Daud menggunakan paralelisme sinonim. Ya, kalau saudara belajar puisi Ibrani itu puisi Ibrani itu fitur utamanya adalah paralelisme. Dan paralelisme di ayat 2, ayat 3 itu paralelisme sinonim. Roh Tuhan berbicara sinonim dengan firman-Nya, sinonim dengan Allah Israel berfirman, sinonim dengan gunung batu Israel berkata. Jadi dia menggunakan sebutan-sebutan yang berbeda untuk bicara tentang Roh Tuhan di situ. Roh Tuhan disebut sebagai Allah Israel, disebut juga sebagai gunung batu Israel. Kemudian untuk cepatnya, perjanjian baru. Ini peristiwa yang terkenal, ya, Ananias dan Safira. Mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Nah, di bagian sebelumnya dia bicara tentang mendustai Roh Kudus, bukan? Dan di bagian terakhirnya dia bicara tentang mendustai Allah. Makanya tadi saya katakan, otak itu harus diaktifkan. Kalau mendustai Roh Kudus, mendustai Allah, maka tidak sulit untuk menarik kesimpulan. Even orang yang otaknya hanya berfungsi 23% pun bisa menarik kesimpulannya. Roh Kudus adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, sekarang bagaimana kita make sense ini? Karena Allah kita Esa. Kalau Allah kita Esa, tapi Roh Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan itu eksplisit dinyatakan di dalam Alkitab. Maka bagaimana kita make sense ini? Itulah sebabnya rumusan doktrin ketuhanan kita itu bukan Unitarian. Karena kalau kamu Unitarian, kamu tidak bisa menjelaskan kenapa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tidak bisa. Kita juga bukan politeis. Seakan-akan Bapa adalah Allah yang terpisah dari Anak, yang adalah Allah yang terpisah dari Roh Kudus. No, itu politeisme, itu triteisme. Karena Alkitab berulang kali mengatakan Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa pada saat yang sama dipresentasikan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi bagaimana make sense itu? Bagaimana merangkum itu menjadi satu ajaran total skriptura. Itu yang disebut dengan doktrin tadi, bukan? Nah, rangkumannya adalah Allah Tritunggal. Jadi satu itu apa? Satu itu adalah being-nya, usianya, jati dirinya. Dan tri itu apa? Personnya. Jadi satu what, satu esensi, dan trihus, tiga siapa? Tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu adalah rumusan dari bapak-bapak gereja
yang mereka wariskan bagi kita. Dan itu bukan semata-mata karena Bapak Gereja ngomong maka itu benar. Tidak. Tadi saya katakan kepada saudara bahwa doktrin itu harus dibangun di atas dasar Alkitab. Dan rumusan doktrinal itu harus mencakup totalitas ajaran Alkitab. Kalau rumusan itu tidak mencakup totalitasnya, maka rumusan itu salah. Rumusan doktrin Tritunggal terbukti merangkum dengan sempurna. Semua yang ada di dalam Alkitab, data yang ada, itu dirangkum dengan rumusan itu. Yang diringkas dengan satu kata, Trinitas atau Tritunggal. Nah, pertanyaan tadi, apakah kata Tritunggal atau Trinitas ada di dalam Alkitab? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, apakah kalau begitu doktrin Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab? Nah, itu berarti otak saudara tidak berfungsi. Karena kata itu tidak ada, tidak berarti ajarannya tidak ada. Saya baru saja memakai 50-60 menit untuk membuktikan bahwa ajaran itu ada di dalam Alkitab kok. Tapi cara bagaimana kita meringkas ajaran itu, meringkas itu dengan satu kata itu, Tritunggal. Jadi, saudara, waktu ngomong Tritunggal sebagai satu istilah teknis, semua proposisi-proposisi itu saudara bisa rangkum dengan satu kata itu. Nah, saya kasih satu contoh begini, supaya saudara, ya kan katanya tidak ada di dalam Alkitab. Oke. Saudara carikan bagi saya kata anugerah di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus. Silakan. Saudara bisa pakai Bible Work, ketik di situ kata bahasa Yunani charis. Saudara tidak akan nemu, tidak satu kali pun Injil Matius, Injil Markus menggunakan kata anugerah. Pertanyaan, apakah karena tidak ada kata anugerah di dalam Matius dan di dalam Markus, maka Matius dan Markus tidak mengajarkan tentang anugerah Allah? Pertanyaan lain, kitab Ester. Semua yang belajar di STT, semester 1, semester 2, pengantar perjanjian lama tahu, kitab Ester tidak menggunakan kata Allah sama sekali. Ya, pertanyaan, apakah karena kitab Ester tidak menggunakan kata Allah, maka kitab Ester adalah kitab ateis? Jadi kata itu tidak sama dengan ajaran. Tidak sama dengan ajaran. Tapi bukan berarti kata ini kita bisa ciptakan sesuka hati. No. Kata ini digunakan di dalam sejarah gereja sejak abad kedua, Theophilus, untuk merangkum ajaran total ini. Dan saya tidak ada masalah dengan istilah itu. Karena saudara bahkan tidak punya istilah lain yang lebih cocok, lebih representatif untuk merangkum totalitas ajaran tersebut. Oke, saudara, saya sampai di sini. Silakan untuk sesi Q&A.